Sekarang saya tanya, Allah Bapa mati atau tidak? Ya tidaklah, masa Allah Bapa Tidak. mati? Yesus mati atau tidak? Sedagingannya mati. Kedagingannya mati. Siapa yang bangkitkan Kenapa Yesus? kau ketawa? Tuhan kamu bisa Sekarang saya tanya. Sekarang jangan tanya kamu cetara. Jangan mulut kau aja yang bisa didengar ya. Coba sekali-sekali ke saya. Ya mulut kamu jangan kamu itu. Ya. Tunggu, kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Kenapa kamu kejang-kejang? Sekarang saya tanya. Talmud di situ dituliskan apa sebelum ada Al-Quran? Talmud. Jangan bilang kita Talmud, kita nggak kenal Talmud ya. Diam kau yang diam. Sini sebelum ada Nabi Muhammad, Talmud menarasikan apa situ Yesus? Diam kau. Saya tanya, Yesus apa di Talmud? Yesus kenapa di Talmud? Kenapa di Talmud? Kenapa kamu takut ambil Talmud? Kamu kenapa menyodorkan kita Talmud? Sekarang saya tanya, Talmud itu apa dinasakin Talmud di situ? Enggak tahu kita. Saya tanya dulu, Yesus mati di Talmud diapain? Kamu orang gila, kamu pemulung kali ya. Lu kenapa kamu nggak ngambil Talmud, Dek? Enggak mau kita. Kenapa kamu nggak ngambil Talmud? Saya tanya. Orang Kristen nggak kenal Talmud. Kenapa? Di Talmud itu Yesus tidak mati di kayu salib, enggak. Yesus mati dilempar batu, itu di Talmud di situ. Ya terserah. Baru setelah mati baru digantung di kayu, bukan di salib. Nah, justru itu kalian nggak ambil Talmud kan? Iya, ngapain kita ngambil itu? Nggak cocok dengan sejarah. Lo nggak cocok dengan sejarah. Iya, nggak cocok dengan sejarah. Kita cocok dengan sejarah, Pak. Ngapain? Daud sama Musa katanya tua siapa? Daud dengan Musa tua siapa, bro? Coba kalau mau fakta sejarah. Lo ketawa. Hei, jawab. Terlalu jauh. Daud dengan Musa. Terlalu jauh kalau kamu ambil sejarah kan tanya. Daud dengan bapaknya Paulus. Daud Siapa? dengan Musa. Terlalu jauh kalau ambil Siapa sejarah lebih itu. dulu? Tanya, Jawab. Bapaknya Paulus dan ibunya namanya siapa? Lebih coba, tua kalian mana? Kan sejarah nih. Nah, coba kalian jawab. Bapaknya Paulus namanya siapa? Yang kalian imani surat-suratnya. Jawab, Ento. Bapak kau. Siapa? Namanya bapak kau. Bapak kau tuh. Soal sejarah kata. Ini paling dekat aja nih, Paulus udah angkatnya, udah terangkat Yesus nih. Sekarang saya tanya, Amburadul. bapakmu, Kitab bapaknya Amburadul. Paulus namanya siapa, Dek? Bapak kau lu. Ibunya Paulus namanya siapa? Katanya kita bicara, ayo. Bapak kau. Ayo jawab. Namanya bapak kau. Udah enggak. Sudah saya sampah, kelihatan pemulung. Historinya Daud sama Musa. Kalian ini, Tuhanmu sekarang gini. Jawab dulu. Kan kalian gini. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Gunung batu yang kekal, Yesaya 26 nomor 4. Ini tolong dikeluarkan. Dengar dulu. Ibrani 12:29 Tuhanmu api. Yohanes 4:4 Tuhanmu itu roh, atau Wahyu 5 nomor 6 Tuhanmu bermata tujuh. Yang mana Tuhanmu? Itu Pak, yang mana? turun aja daripada Anda justru turun aja. Boleh nggak bertanya? Yang mana Tuhanmu? Coba jawab. Di luar tiga ini. Yang mana Tuhanmu? Yesaya 26 nomor 4 gunung batu yang kekal. Ibrani 12:24. Ibrani 12:29 Tuhanmu itu api. Nah, terus di dalam Yohanes 4:4 Tuhan itu roh. Bukan Roh Kudus roh ini ya. Nah, dengar dulu. Wahyu 5 nomor 6. Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Nah, yang bertanduk ini di dalam dengar. Yang bertanduk di dalam Wahyu 12 nomor 3 naga. Naga di dalam Wahyu 12 nomor 9 iblis. Nah, itu apa? Nyambung kan? Jadi Tuhanmu iblis. Loh, itu yang buktinya lu data. Saya bawa data. Yang mana Tuhanmu coba? Yang mana di situ? Iblis, Wahyu 5 nomor 6, 12 nomor 3, 12 nomor 9, atau Yohanes 4:4 Tuhan itu roh, bukan Roh Kudus ya, roh. Nah, terus Yesaya 26 nomor 4 Tuhan gunung batu, atau Ibrani 12:29. Yang mana Tuhanmu? Jawab dulu. Yang mana? Tuhan Yesus, Tuhanku. Yang Yesus. Yang tertulis dalam Bible itu banyak kali. Banyak kali ini saya nggak sebut Yesus di situ. Saya nggak sebut Yesus di situ. Kamu jadi sampah. Nggak sebut Yesus saya. Saya nggak sebut. Di situ udah jelas. Berdakwah Islam, Tuhanmu PNS. Saya donam Tuhan dia bilang kita lagi sampah. Kamu disuruh suamimu yang PNS untuk berdakwah. Kamu berdakwah Islam begini. Sudah nyungsep ini. Sudah nggak bisa menjawab ini. Suami apa pertanyaan saya? Anjo, kau jawab Yesus. Apa pertanyaan saya? Emang dosa. Apa pertanyaan? Apa jawaban? Apa pertanyaan saya? Siapa Tuhanmu? Yesaya 26 ini narasi belain turunin aja. Kamu berdakwahnya seperti ini. Iya, ini. di-mute aja tuh Chris. Bu Esti. Tenang.
Ya. Santai aja, Kris. Mau Santai, bagus Kris. aja. Nggak bagus dari Kamu tadi, buka nggak room sehat seperti ya, ini, Mas. sampah kamu masuk Loh, itu semua. data loh. Data itu. Mana hostnya ini? Host coba turunin Data kondisikan apa? dulu. Iya, kasih waktu lah, 1 menit 1 menit, 2 menit 2 menit. So bijak kita nggak kemarin ngomong padahal nanya dirinya Quran, sendiri nggak gitu loh. Dari tadi kamu kabur-kabur, cuman mau Iya, komparasi. kalau si Sidik ini udah Dari terkenal tadi ini dari narasinya mana nggak ini jelas, seperti nggak anjing. sehat. narasimu nggak Yang jelas bikin di dalam pribadi kamu lah. dari atas, aku dari bawah, kamu bawa-bawa Nabi Muhammad. Emang di situ dituliskan Iya. di dalam Yohanes ada Ya Nabi kamu Muhammad. dari tadi bawa-bawa Nah, Yesus sekarang saya gimana? Giliran Loh, saya itu bawa datamu. Muhammad kamu marah. Gimana Kenapa sih? kamu nangis? Itu datamu ya, saya 26 Tuhan Gunung Ya Batu itu yang juga kekal. datamu, aku bilang. Loh, Makanya itu kita mau datamu nanya loh, Dek. sekarang. Ibrani 12:29 Ini Sidik Tuhanmu ini itu sampah api. ini, roomnya juga nggak pernah Tuhanmu ada itu orang. api, Dek. Ini Yang mana room Tuhanmu? sampah ini. Saya nggak pernah Loh, masuk ke roomnya dia ini. Oh, datamu data sampah ya? Oh, betul. Iya. Kalau berarti Ini Yohanes seperti 4:24, orang Tuhanmu yang itu roh. gigit-gigit ekor Ajaran anjing, gigit ekornya. ICD nggak apa-apa. Dia Iya, lagi iya. mengeluarkan ajaran kasihnya. Dia lagi ngeluarin ajaran kasihnya dia. Iya, Ya, coba. lagi Iya, mau saya mau apa data. mungkin Kasih karena hostnya juga 4. lagi jauh Ya, dari kasih 4 perangkat, menit, 4 menit. mengeluarkan jati dirinya. Iya, Ya, ajaran kasih kok. lagi Sebenarnya ngeluarin kamu nggak jati bisa dirinya dia. melawan. Sesungguhnya ini kayak gini mungkin ini ya. Ustad, kan di Ajaran Matius 5 kasihnya begini dia. Ustad, Matius 5:39 kan itu Tunjukin bunyinya aja, gini, kan Anda janganlah sebagai kamu melawan. Di sana itu bunyinya. berbicara. Janganlah kamu di Quran kamu Ya, kan katanya janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu di Matius supaya kamu itu 5:39. tidak berdosa. Loh, kami nggak berbuat Supaya jahat orang kepada tidak Anda. dimaki. Loh, Iya, saya siapa yang caci kamu- maki? Di situ yang Iya, tertulis. kamu kan memaki itu. Apa yang Ya, memaki? menghujat. Wahyu 5 Loh, Wahyu kita- 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7 itu maki. Itu ketujuh Enggak, Tuhan. tapi caramu itu udah memaki itu bukan seperti itu aja. Ah, Ya. terus? Ketika Saya- orang udah saya maki menjelaskan dari mana, Dek, sama kamu? kamu memperolok, Kamu memfitnah. Nah itu caranya memaki. Jadi kalau memaki itu gimana Aduh, menurutmu? Berarti kok kamu saya nggak punya maki pikiran dari dong ya. mana? Kamu udah kejang-kejang ya? Iya. Dua Jangan alam. kamu memaki Kamu dua sembarang alam udah orang. kejang-kejang. Kalau dia udah diteraskan, Kamu udah fitnah saya memaki, di Supaya mana saya kamu maki? Supaya kamu jangan dilanat Allah kau. Saya, berdosa kau. itu sudah tertulis Tadi di kamu dalam mau cari Bible-mu. Yesaya tadi 26 kamu nomor 4 niatnya mau mencari yang kekal. pahala, akhirnya dosa Ibrani semua. 12:29 Tuhan itu api, ajaran pagan ini. Yohanes 4:24 Tuhan itu roh. Wahyu 5 nomor 6 Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Nah, bertanduk kita lihat dong datanya. Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk naga. Ternyata naga ini kita lihat Wahyu 12 nomor 9 iblis atau satan. Nah, jelas datanya. Berarti di dalam Wahyu 5 nomor 6 ya iblis dong. Oke, biar orang di sini nggak kamu bodoh-bodohin ya dengan apamu itu ya. Ayo kita baca satu-satu yang kau bilang Ayo. itu. Ayo. Ayo, silakan. Silakan. Buka aja Wahyu 5 nomor 6. Ayo. Sini, Udah saya buka ambil aja, kamu yang Alkitab. buka. Ya, sebentar saya yang buka biar kamu jangan membodohin orang. Iya, ya. buka aja, Dek. Makanya Buka kamu aja, itu buka. kan pemulung gitu. Kamu Udah. diam dulu, kamu berapa? Iya, silakan, silakan, Ya, diam dulu. dipersilakan. Kasih waktu. Sebentar saya ambil dulu Alkitab. Gitu, bawa Bible. Ya, satu-satu. Ya, sebentar Iya. saya ambil biar kamu juga Silakan. saya khotbahi kamu. Mudah-mudahan kamu Silakan. murtad dari ajaranmu. Hah? Hah? Bermata 7 bertanduk 7 Tuhan murtad. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, yang enggak tahu yang mana Kolok. Ya saya 26 nomor Nabi 4 Tuhan Muhammad Gunung aja- Batu, Ibrani Sekarang Nabi 12:29 Tuhan Muhammad itu aja api. enggak ini. Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, yang mana Tuhanmu la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Di luar alat apa? Di luar Yesus, di luar Roh Kudus loh ini. Yang mana yang mana deh? Enzo jawab. Nah, udah nggak bisa menjawab, larinya menghujat Yang kalian mana kan? tadi kamu bilang? Kau Bukan. kolo-kolo. Mana? Silakan Wahyu 5 nomor Yang 6 mana? ayo. Sabar. Ayo, Enggak, bertanduk dari yang 7 pertama tadi bermata dari 7. apa itu sebelum Wahyu? Udah Sebelum itu baca apa? aja Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi itu. Nah itu. Ini Bun gedein Bun layarnya Bun. Wahyu 5. Nah, Wahyu 5 Wahyu nomor berapa? 6. Wahyu 5 nomor 6, Dek. 5. Kita baca semua ya. Kitab Silakan. yang dimeterai dan anak domba. Ya. Silakan. Biar kalian paham. Ya, sabar. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya. Apa itu? Sabar mulutmu, diam Iya, kau situ. Baca saya takut.
Apa itu? Diam aja dulu kau. Iya, bertanduk. Ya. Bertanduk 7 mata 7. Lu bayangin apa ini? Mengerikan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Nah, itu malaikat lo ngomong, siapa itu, ada kitab yang dimeterai dalamnya dan luarnya. Ya, itu nanti terjadi di surga pada hari penghakiman. Udah Wahyu 5 nomor 6. Bukan ada bidadari main di ranjang-ranjang. Udah gue buka dulu Wahyu 5 nomor 6. Loh, kok kamu udah main-main di ini? Nanti saya kasih 32.000 persembahan untuk Tuhan lah, baru kau tahu. Baca dulu. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang melihat untuk melihat di sebelah dalamnya. Jadi Muhammad juga nggak bisa membuka kitab itu. Sudah Wahyu 5 nomor 6. Kami ini. Maka mengenangislah aku sini Yohanes, dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda atau yaitu Wahyu 5 nomor 6 lu baca mana ini? Sebentarlah, sabar kau pemulung. Lu baca dari mana? Wahyu 5 nomor 6 baca aja. Sebentar, Pak. Ini udah 5 ayat 5, sebentar lagi nyampe. Iya. Gua makanya kamu mental pemulung ku bilang, karena kamu nggak sabar ngikutin dari awal. Pemulung itu gitu, diambil, dicomot di tengah, nggak tahu dia awal sama akhir. Spanyol. Ya, udah bilang kamu itu pemulung. Iya, baca aja. Jangan nangis. Lalu berkata, jangan nangis. Spanyol. Enggak, aku lucu. Aku mengkobai orang-orang ini apa ini ya? Spanyol. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Nah, ini kalau kalian artikan kan singa, benar-benar singa ya. Nah, singa dari suku Yehuda atau tunas Daud. Nah, Daud itu bertunas, berarti Daud itu tumbuh-tumbuhan. Nah, gitu begitu kalian kalau udah lanjut. Wahyu 5 nomor berapa? Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meteraunya. Nah, itu siapa suku Yehuda? Singa dari suku Yehuda itu siapa? Udah, terus. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ngeri loh, ini telah disembelih, ngeri 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diamlah. Wih, ini ngeri. Enggak, saya ngeri tuh bermata 7 bertanduk. Ih, takut gua. Itulah ketujuh roh Tuhan kan. Nah, baca Wahyu 12:3 silakan. Nah, kamu seharusnya mengamini bahwa roh itu kan kamu bermata 7. Coba dulu, bermata 7 bertanduk 7. Wahyu 12 nomor 3 baca. Wahyu 12 nomor 3 siapa yang bertanduk? Bentuk, kalau saya bilang bentuk roh itu seperti apa? Saya kan? Baca dulu Wahyu 12 nomor 3. Lanjut. Kamu mau diterangin apa enggak? Seekor naga yang bertanduk. Naga ini yang bertanduk. Baca dulu naga. Wahyu 12 nomor 3 ayo. Tadi kan kamu udah bilang 5. Kan yang bertanduk itu kita lihat siapa? Naga. Wahyu 12 nomor 3 siapa naga ini? Nah, itu Wahyu 12 nomor 3 itu dibuka. Nah, seekor naga merah yang besar berkepala 7 dan bertanduk. Yang bertanduk itu naga kan? Itu namanya pemulung. Kamu lagi dari 5 ke 12. Ini dari Wahyu, Dek. Berarti Wahyu ini kan masih di Wahyu. Beda kalau dari Wahyu kita lompat ke Daniel. Oh, itu beda. Ini Wahyu ini. Per ayat juga pemulung. Sudah Wahyu, Dek, kamu baca dulu. Itu pemulung ya, kita baca ayat 6-nya. Satu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk. Ternyata naga ini bertanduk. Nah, kita lihat yang naga ini Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis ini atau benar-benar pemulung kau ini ya, benar-benar lah pemulung kau. Udah disuruh baca pelan-pelan. Jadi ya, bukan 3 tapi 1 gitu. Naga dan naga besar itu si ular tua yang disebut ngeri aku Allah wala quwata illa billah. Ngeri. Kalau kamu ngomong aja lah dulu, mau dijelasin. Takut, serem.
Naga. Kalian mau belajar apa enggak? Tadi katanya mau dicari. Ini kita baca kalian begitu. Bro. Jangan buang mutiara pada babi, bro. Udah dibaca Iya, lah. kamu yang makan babi, bro. Babi. Kau yang makan babi, bro. Jangan Susah, kalau kamu mengatakan itu sama babi. Nah, kalian kamu yang makan babi. Gini yang cocok, ini yang cocok. Babi, bro. Gini, yang cocok begini kalau kata-kata mutiara makan begitu. babi Bukan begitu. Bukan begitu kata mutiara yang cocok. Sabar kau sidik ya, kita baca lagi nih. Kamu mau nggak baca Wahyu 12 nomor 3? Maka Wahyu 12 3 dong. Iya, nanti kita melompat. Kamu mau lompat sampai 7 bab. Gimana 5 bab? Loh, itu kan yang kita cari kan yang kita cari kan yang bertanduk itu kamu kan. Kalau tiba-tiba kau umur 10 terus kamu tiba-tiba kuliah gitu gimana? Oh, nggak bisa. Kita kan cari siapa yang bertanduk itu. Kan gitu. Ya, makanya itu pemulung namanya. Kamu mau nggak jadi? Nggak bisa. Itu kan di Wahyu, Dek. Gimana sih kamu? Nggak bisa lah cari gitu. Pemulung. Ya, itu di Wahyu 12 nomor 3. Baca nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa yang disebut anak domba itu? Yesus ya. Seperti yang telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7 itu bumi. Nah, itu berarti Yesus itu dikelilingi oleh 7 roh Allah, bertanduk 7 dan itu. Itulah ketujuh Tuhan. Itulah ketujuh Tuhan kan yang diutuskan. Nah, makanya di sini sangat sulit meyakinkan lalat bahwa sesungguhnya bunga jauh lebih indah daripada sampah. Itu yang mantap buat kalian. Gitu. Itu yang pas buat kalian nih. Jadi sangat sulit meyakinkan lalat bahwa sesungguhnya bunga jauh lebih indah daripada sampah. Nah, itu yang pas. Kau lalat. Yang pas buat kalian. Kau lalatnya. Ketahuan kan? Ketahuan. Silakan Wahyu 12 nomor 3 ayo. Ya, Wahyu 12 nomor 3 coba siapa itu? Siapa yang bertanduk itu siapa? Naga kan? Kenapa kamu takut buka Wahyu 12 nomor 3? Ada lagi enggak? Nah, Wahyu 12 nomor 3. Wahyu 12 ayat 3. Nah, itu. Naga merah. Ini, ya, Ustaz, ya, ini ngomongin dari tadi ngomongin pemulung-pemulung. Mau nggak saya bukain data? Kamu kan mentalnya kan mentalnya kan silakan, silakan, Tat. Biar perempuan dan naga. Udah kita dapat poin di situ. Naga itu ternyata iblis. Lanjut, Ustaz Alif. Sebentar. Biar tahu siapa. Mungkin lebih dari pemulung ini jangan-jangan. Oke, gini ya. Saya bukain ya. Pertama saya bukain nih. Tadi kamu menyuruh saya. Dibesarin nggak, Bun? Gimana sih? Dari tadi ngomongin pemulung terus masalahnya. Ini datamu ya. Ini datamu. Maka biar dibaca. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Maaf ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengerin. Dengan bulan di bawah kakinya. Yang walaupun dan semua. Ini orang ada rem gak nih? Nih ya, nggak apa-apa lah saya ngomong sambil nunggu ya. Sambil nunggu hostnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kan kosong Tuhan ini. Nah, menjadi seorang hamba mengosongkan diri, penjelasannya di mana? Ini ada di tafsiran ya. Nah, tafsirannya ini. Silakan kita buka Matthew Henry Commentary. Nih. Penjelasannya, Yesus dibesarkan secara sederhana. Nah, nih. Turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, miskin dan nista. Percuma. Kau gak ngerti, Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepadanya hidupnya dari sedekah. Nah, gimana coba ini? Udah, sedekah. Kau gak ngerti. Iya. Kau gak ngerti. Loh, iya, gak ngerti kau. Pas orang hamba, ini penjelasannya santai bang. Saya baca tafsirannya kok. Betul. Iya, nah ini lebih rendah dari pemulung ini. Gak paham. Hidupnya dari sedekah ini, gimana coba? Kan? Gak paham. Kau memang gak paham. Nah, karya Allah itu seperti apa? Kau gak paham, bro. Kejang-kejang lagi.
mengosongkan diri seorang hamba tuh penjelasannya ini. Ia mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini penjelasannya nih. Betul. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh Yesus tukang kayu, benar. Adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak hidup, ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Meletakkan kepalanya dia nggak punya. Hidup dari sedekah. Coba. Nah, siapa coba? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hidupnya. Betul, itulah arti mengosongkan diri. Itu arti mengosongkan diri. Loh, masalah nggak ada masalah. Tadi mengatakan kami Muslim dibilang nggak nyambung, bro, dia, bro. Tuhanmu. Lah ini Tuhanmu apa ini di sini? Coba. Hidupmu Tuhanmu dari sedekah malah. Loh, kok nggak nyambung? Nggak nyambung. Enggak, dari tadi Anda nuduh-nuduh. Tiba tanpa data, tanpa fakta. Kau nuduh-nuduh. Pemulung apa maksudnya? Bentar semuanya. Ibes, kau ambil lagi dalam kitab Anda di sini, Anda sendiri ya menjelaskan. Ibes, paus Ibes, sepak kau nanti Ibes. Tahapan yang paling rendah hidupnya ya. Wah, paus ku bilang bukan tembak. Inilah keadaan paus Ibes. dari hidupnya. Orang kaya gue sekarang Ibes. Cepat. Sabarlah, host. Enggak, dia bilang Muhammad, dia ngasih koin ya kan. Kasih aku paus, Bes. Gak mau tahu aku, Bes. Ya, orang dia lagi sedekah. Kan ada. Ya makanya sedekahnya paus, sedekahnya paus. Ya kan? Nah, iya, Bang Ibes lagi sedekah karena ada orang yang hidupnya dari sedekah. Kalau tadi nuduh-nuduh Muslim sebagai pemulung, Bang Kris ini lupa kalau Tuhannya malah hidupnya aja dari sedekah. Buat taruh kepala aja nggak punya tempat. Coba gimana? Maaf kata hinaan siapa di sini? Coba hina nggak di sini? Kamu Ustadz begitu ya cara ngajar jemaatmu ya? Ya ampun, gimana lagi? Makanya kalian bodoh-bodoh. Lah ini kitabmu lagi dibahas. Iya, kamu pemahamannya begitu. Kamu bisa baca nggak ini penjelasan ini? Ya coba dipahaminya gimana? Coba pahami. Kan kamu bilang kalian itu mental pemulung. Bukan kalian itu orangnya pemulung. Ini apa Tuhanmu di sini? Tapi pemulung itu. Nah, sekarang kita baca tuh kan. Ini kita baca. Ini kita baca ya. Ini sekali lagi kawan-kawan yang ada di luar sana, ini bukan literatur Islam, bukan. Bukan dari Islam ya. Ini penjelasan Filipi 2 nomor 6. Nah, ini tafsirannya. Nuduh-nuduh pemulung kepada umat Islam, padahal dia sedang menghinakan Tuhannya. Ini saya baca sekali lagi ya, kalau dia nggak percaya ya. Nih, saya baca ya. Seorang, salam satu Tuhan, mana ya? Nih, penjelasannya nih, sebaliknya. Ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, oke? Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari sedekah. Nih, Tuhanmu nih. Bukan kami yang menjelaskan, bukan kami yang membaca. Nuduh-nuduh dari tadi pemulung nggak ada bukti. Lah kalau kamu ini yang nulis kitabmu. Selamat datang di kebenaran. Yang mengatakan hinda siap nih? Yang mengatakan sangat rendah, hina, miskin, hidup dari sedekah, nggak punya tempat tidur, ini siapa coba? Ngeri kali coba kitabnya. Itu yang lalu dia mau 2 hari lalu mau nonton Gurunda Suma, model begini.